Sesuai dengan requestan kalian, di video kali ini kita akan lanjutkan membuat website portofolio menggunakan Next.js part 2. Tapi ada yang spesial di video kali ini, giveaway alert teman-teman. Spesial THR-an di bulan Ramadan. Gua mau bagiin 1 bulan paket Neolite Pro, paket VPS hosting dari Biznet Geocloud buat 1 orang pemenang yang beruntung. Cara ikutannya itu gampang banget teman-teman. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar lanjut part 3 atau enggak. Terus kalau misalkan pengen lanjut, fitur apa yang ingin kalian tambahkan di website portofolio ini. Nah, kalau misalkan udah komen, tinggal kalian subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Nah, untuk pengumumannya itu 1 minggu dari setelah video ini dipublish di Instagram ya, pengumumannya. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk follow dulu akun Instagram gua, supaya apa? Supaya nggak ketinggalan informasi menariknya. Nah, jadi itu gampang banget untuk cara ikutannya ya, sambil rebahan nonton video ini, sambil ikutan lah. Lumayan, VPS 1 bulan Neolite Pro, buat teman-teman belajar, buat teman-teman nge-publish website yang teman-teman punya ke internet, atau misalkan pengen nyobain layanan dari Neolite Pro, ya bisa banget teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Biznet Geocloud itu adalah sebuah layanan hosting yang memiliki uptime hingga 99% dan memiliki sertifikasi keamanan, gratis bandwidth, dan juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen simpan website dengan performa yang andal. Kenapa pakai Neolite Pro? Karena Neolite Pro ini dia udah pakai prosesor generasi terbaru yaitu AMD EPYC. Dia juga memberikan jaminan IOPS yang tinggi, lengkap dengan SSD NVMe, serta didukung dengan performa komputasi vCPU dan juga RAM secara dedicated, sehingga performanya itu 40 kali lebih cepat. Untuk cara membeli layanannya itu gampang banget teman-teman. Kalian tinggal login aja ke dalam Biznet Geocloud untuk bisa mengakses portal bisnetnya. Nah, setelah kalian masuk ke portal Biznet Geo, kalian pergi ke bagian compute, terus pilih produknya Neolite Pro. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal isi aja informasi-informasi yang dibutuhkan seperti nama layanan, region, SSH, username, password, dan juga lain sebagainya. Kalau misalkan udah, kalian tinggal klik tombol next. Nah, di sini kalian tinggal pilih metode pembayarannya pakai Midtrans. Nah, di sini ada banyak banget sekali metode pembayaran dari mulai bank transfer, e-wallet, dan juga lain sebagainya. Nah, kalau misalkan udah dipilih, kalian tinggal check out aja. So, sesimpel itu cara check out di Biznet Geocloud. So, tunggu apa lagi? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Jadi yang pertama, silakan teman-teman buka dulu project yang udah kita buat di video episode pertama. Ini projectnya udah gua buka. Terus teman-teman persiapkan juga sebuah gambar. Pokoknya siapin aja dulu, jangan dulu banyak tanya, nanti gua jelasin pokoknya ya. Akan kita pakai. Nah, jadi untuk agenda kita pada video kali ini itu sangat singkat, teman-teman. Pertama, gue pengen fokus ke giveaway-nya supaya teman-teman juga udah punya dulu lah setidaknya VPS gitu ya untuk nge-publish websitenya ke internet. Atau paling nggak buat teman-teman belajar atau apapun itu. Terus yang spesial di video kali ini kita akan combine dengan sebuah komponen library yang lain yaitu Eternity UI. Kan sebelumnya kita pakai yang namanya React Bits ya. Nah, di video kali ini kita akan combine dengan komponen library yang lain, yaitu Eternity UI. Nah, ini komponennya sama banyak banget, teman-teman, yang bisa kalian pakai, dan ini epic sih, bagus-bagus komponennya. Gue juga udah bahas videonya, kalian boleh kunjungi dulu video sebelum ini, oke? Nah, di sini kita akan coba pakai atau tambahin yang namanya itu timeline, teman-teman. Nah, kalian boleh search timeline, nah ini ada timeline. Nah, jadi fungsi timeline ini gue pengen menampilkan kayak seolah-olah seperti work experience, atau teman-teman juga misalkan punya ide buat menampilkan project yang udah teman-teman buat dari tahun ke tahun. Pokoknya bagus banget nih timeline ya. Kita akan coba implementasikan timeline ini di dalam website portofolio kita. Nah, jadi teman-teman boleh buka dulu project-nya, terus kita coba jalanin dulu project-nya deh ya. Teman-teman buka terminalnya dengan cara Ctrl backtick, terus kalian tinggal ketik aja npm run dev, kayak gini ya. Berjalan di localhost port 3000. Kalian tinggal Ctrl klik kayak gini, nanti bakalan langsung kebuka di halaman web browser-nya kayak gini ya. Jadi ini adalah website portofolio yang udah kita buat di video sebelumnya. Kita akan tambahin komponen timeline di bawah sini nih, teman-teman. Oke? Tapi ada beberapa hal dulu yang perlu gua hilangkan, karena sesuai dengan requestan subscriber sebelumnya, Bang, websitenya ramai bener, ya udah, kita buat agak sedikit simple ya, teman-teman. Jadi yang pertama, yang akan gue ubah, itu gue pengen ilangin kursor splash-nya yang ini kayaknya terlalu rame, belum cocok dipakai di website portofolio kita, jadi kita nanti bakal ilangin. Terus garis-garisnya ini, kita juga akan ilangin, bukan ilangin sih, kita akan renupin warnanya supaya nggak terlalu menonjol, supaya nanti websitenya itu lebih fokus ke teksnya atau ke kontennya ya. Nah, untuk warnanya, gue di sini udah siapin, jadi boleh copy aja heksadesimalnya, copy, terus buka lagi di kode editor kita masuk ke dalam peg.tsx sebagai halaman utama website kita ya. Terus di sini ada splash cursor, ini kita coba komentari dulu splash cursornya, kayak gini. Terus selanjutnya kalian scroll ke bawah,
kita cari yang namanya itu square kalau nggak salah ya. Kita kontrol find square. Squares, mana? Nah, yang ini squares nih. Kita ubah border color-nya jadi warna ini. Oke. Kalau misalkan udah, kan di sini kalau misalkan kita refresh tuh, dia bakalan jadi agak redup ya. Mulai agak sedikit lebih simple. Nah, untuk hover-nya, ini ada kotak-kotak ya, yang mengikuti kursornya, kita akan buat dia agak lebih gelap lagi. Nah, misalkan kita akan coba pakai yang ini nih. Oke, kita copy hexadesimalnya, terus kita balik lagi ke kursornya, kode editornya, terus kita coba paste, kita coba lihat hasilnya. Coba refresh. Nah, sekarang udah nggak terlalu rame ya. Nah, terus selanjutnya untuk lanyardnya kayaknya lebih bagus di sebelah kiri deh. Bakalan jadi lebih rapi kayaknya. Kita akan coba pindahkan ya. Di sini kan di sini dia pakai call span 6. Nah, ini kita tinggal pindahkan aja. Kita cut segini, terus kita pindahin ke sini. Oke, sip, Ctrl Save, kita coba lihat hasilnya. Tuh, kan jadi agak lebih rapi gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita nggak bakalan pikirin dulu untuk responsifnya, nanti belakangan lah di episode selanjutnya. Kita akan fokus dulu untuk gimana cara pakai As Eternity UI ini, kita akan coba combine dengan komponen library yang lain. Oke, terus selanjutnya, kita scroll ke bawah, di sini kita kayaknya nggak usah pakai kontainer untuk bagian Creative Academy yang ini, kita akan buat dia jadi bablas gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini, dari sini kan ada kontainernya, kita tinggal hapus aja. Nah, segini, hapus. Set, kita rapikan, coba save, harusnya sekarang jadi bablas ke kanan. Nah, kan kini jadi lebih keren ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba tambahin untuk timeline-nya. Gimana cara pakainya? Kita coba langsung aja install As Eternity UI-nya. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada cara installnya, teman-teman. Ada bisa pakai CLI, ada bisa pakai cara yang manual. Nah, kan kalau misalkan yang di episode pertama, itu kita pakai yang CLI ya, di mana kita ngejalaninnya di terminal, terus otomatis dibuatin filenya. Nah, gimana kalau misalkan beda untuk As Eternity UI ini, kita kan buat secara manual. Nah, caranya gampang banget, ini tinggal kalian copy aja dependensi yang dibutuhkannya, tinggal buka lagi terminal dengan cara Ctrl Backtick, tambah terminalnya, ini jangan dihapus ya atau di-close, tapi ditambah lagi aja, supaya nanti websitenya tetap jalan. Nah, ini tinggal kalian tekan enter. Tunggu sampai proses instalasi dependensi ini selesai. Sambil kita nunggu, di sini ada beberapa hal yang perlu kita siapin dulu, teman-teman. Pertama, kita butuh sebuah file namanya utils.ts di dalam folder lib. Nah, jadi kita copy dulu. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan nih, bisa pakai TypeScript, bisa juga pakai JavaScript. Nah, karena di video sebelumnya itu kita install menggunakan TypeScript, jadi kita pakai yang TypeScript. Oke? Nah, sebenarnya sebelumnya di sini gue udah bikin sih sebuah folder namanya itu lib di dalam folder app. Di atas folder app-nya ya, ada lib, terus ada file utils. Di sini masih kosong, tinggal kalian paste aja yang ini. Kalian paste, save, udah, itu dulu konfigurasinya. Kalau misalkan udah, kalian scroll ke bawah, di sini kalian teman-teman harus bikin dulu yang namanya komponennya. Nah, kan kalau misalkan pakai yang CLI, itu komponennya dibuatin otomatis, tapi kalau misalkan pakai cara manual, teman-teman harus bikin komponennya secara manual, oke? Kita bikin dulu sebuah folder di dalam komponen, kita beri nama aja timeline. Kayak gini. Nah, di dalam folder timeline, kita bikin sebuah file, namanya itu adalah timeline.tsx, oke? Kalau misalkan udah, kita copy bagian yang ini. Copy, terus paste di bagian timeline.tsx-nya. Kalau misalkan udah, kalian tinggal tekan save aja. Oke? Ini aman, di sini sampai sini nggak ada error sama sekali. Berarti aman. Kita balik lagi ke pack.tsx, kita akan simpen timeline-nya itu di bawah sini. Ya. Nah, pertama kita import dulu komponennya, yaitu timeline. Nah, ini kita importnya dari sini nih. Kita copy relative path aja, timeline, kayak gini ya. From, nah ini masukin tadi yang udah kita copy. Cannot find module katanya. Ini gua typo guys. Sorry. Kurang T. Nah, ups. T-nya gede. Nah, kayak gini aman ya. Kalau misalkan udah aman, sekarang di sini jadi errornya. Kenapa error? Karena kalau misalkan kita scroll ke bawah, di sini dia memerlukan sebuah proofs. Dan proofs-nya itu ada satu, yaitu data. Dan data ini sifatnya required. Jadi itu membuat dia komponennya jadi error. Jadi kita perlu menambahkan sebuah data, teman-teman. Datanya itu fungsinya buat apa? Buat menampilkan data-data yang ini nih. Kayak misalkan di tahun 2024, ngapain aja, terus ada gambarnya gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan supaya kita nggak mulai dari nol, kita copy aja dari sini contohnya ya. Nah, ini kan ada datanya nih. Tinggal kalian copy datanya sampai sini. Oke, kalau misalkan udah di copy, kalian tinggal paste di sini.
Oke, kalau misalkan udah, datanya kita tinggal panggil di dalam komponennya, kirimin sebagai proofs. Data sama dengan kurung kurawal data, kayak gini. Nah, ini seharusnya jadi nggak ada error, oke? Tapi bakalan error nih teman-teman di sini. Katanya invalid src proofs. Nah, di sini kan kita pengen gambarnya itu dengan gambar yang udah kita siapin di sini ya. Jadi kita ubah dulu gambarnya. Nah, caranya teman-teman boleh pergi ke bagian data. Nah, di sini kan ada image nih. Image-nya juga harus kita import dulu, oh, udah nih. Nah, di sini untuk source-nya kita ubah teman-teman. Teman-teman tinggal arahkan aja ke titik backslash ini image, atau kalau misalkan nggak tahu relative path-nya, kita copy aja deh. Kita copy terus paste di sini, terus kita ubah bagian yang ininya. Oke, kita hapus dulu. Kayak gini. Untuk yang lainnya kita coba komen dulu deh. Kita cobain dulu apakah jalan atau enggak. Oke. Kita coba lihat hasilnya, teman-teman. Kita scroll ke bawah, nah gambarnya udah muncul ya. Tinggal, kalau misalkan teman-teman punya gambarnya banyak, ya tinggal masukin aja gambarnya satu-satu ke dalam elemennya, ke dalam elemen atau komponen image-nya. Kita buka lagi komentarnya, terus kita gambarnya ubah semuanya ya. Untuk sementara kita pakai gambar yang sama di semua timeline ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan punya banyak gambar, silahkan dipakai gambarnya. Jadi dipersiapin dulu. Bisa gambar sertifikat, bisa gambar hasil project teman-teman gitu ya, shoot-nya, atau preview dari project teman-teman, ya terserah kalian ya. Ini gue percepat dulu sedikit. Nah, misalkan di tahun 2024, ini kita udah berhasil mengerjakan apa, misalkan ya, berhasil mengerjakan project dari Jerman, membuat apa, misalkan website sport, ya terserah kalian lah pokoknya. Selanjutnya kalau misalkan pengen ubah lagi di sini. Kalau misalkan ada elemen tambahan, tambahin lagi di sini. Oke? Itu pokoknya gampang banget untuk cara pakainya. Misalkan ini dari tahun 2025 strip now gitu ya. Bekerja sebagai AI engineer misalkan. Atau web developer ya, terserah kalian ya. Disesuaikan dengan profesi kalian masing-masing tuh. Udah aman ya. Nah, selanjutnya kita ubah untuk bagian atasnya ini nih. Nah, untuk bagian atasnya, kita harus masuk dulu ke dalam komponen timeline-nya. Kita kontrol klik. Nah, di sini kan ada changelog nih, teman-teman. Kita ubah aja jadi misalkan work experience. Nah, sebenarnya ini kalian pakai bahasa Inggris lebih bagus sih supaya apa konsisten ya. Tapi karena gua kadang belibet bahasa Inggrisnya, ya udah kita pakai campur aduk aja. Sunda, Indonesia, Inggris, it's okay ya. Misalkan ini adalah berbagai showcase dan perjalanan project saya, misalkan ya. Udah campur aduk, typo lagi. Setelah. Nah, sip, aman ya. Kalau misalkan udah kayak gini, udah teman-teman, itu cara pakai komponen library dari Eternity UI. Nah, untuk video kali ini singkat banget, karena gue pengen langsung publish dulu website yang udah kita buat ini ke internet. Nah, caranya gampang banget. Kita build dulu nih, teman-teman. Website yang udah kita buat menjadi static. Karena di sini kan masih static ya websitenya. Nah, terus selanjutnya kita pergi ke pack.tsx. Terus kita buka lagi terminalnya di sini. Kita coba clear dulu. Terus kita coba ketik npm run build untuk nge-build projectnya. Oke, kita lihat apakah ada error atau enggak. Kalau misalkan ada error, nanti kita benerin dulu. Oke, teman-teman, kalau misalkan hasil build-nya itu nggak ada error, bersih kayak gini, artinya websitenya udah siap di-publish nih, teman-teman. Cara publish-nya, kita akan simpan dulu website yang kita punya itu di GitHub ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya akun GitHub, silakan dibikin dulu. Kalau misalkan yang udah, tinggal bikin new repository. Nah, kita kasih nama aja, misalkan React Bits atau apa gitu ya, portofolio. Misalkan ini sebagai contoh aja, terserah kalian mau repositorinya itu nama apa aja, bebas terserah kalian. Mau nama kalian kayak mau apa kayak terserah kalian. Terus ini bisa bikin public atau private. Oke, kita bikin public aja dulu, terus kita create repository. Nah, kalau misalkan udah, kita balik lagi ke bagian kode editornya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita setup. Kita coba clear dulu, terus di sini kalian tinggal ketik aja git add titik. Oh, sorry. Sebelum git add, kita git init dulu ya. Nah, kalau misalkan udah di git init, kita bikin git
add titik. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, tinggal kita git commit, teman-teman. Kita coba clear dulu biar kelihatan. Git commit -m. Misalkan kita kasih first commit untuk pesannya. Untuk pesannya bebas, terserah kalian. Coba clear lagi. Terus selanjutnya, kita tambahin, kita ubah branch-nya jadi main. Git branch -m main. Lihat, M-nya besar ya, jangan salah. Tinggal tekan enter. Terus kita tambahin remote origin-nya. Ini boleh kita copy, terus kita paste. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal ketik aja git push origin main, enter. Tunggu sampai proses upload-nya selesai. Jadi nanti project yang kalian punya di lokal ini, itu akan secara otomatis di-upload ke GitHub yang ini ya. Kita tunggu dulu aja. Nah, ini, jadi GitHub itu kayak sejenis buat jembatannya lah ya, di episode kali ini, buat mentransfer datanya. Nah, sebenarnya ada cara lain, kayak misalkan pakai file Jila, WinCP, itu juga bisa, tapi ini cara yang gua pakai. Nah, kalau misalkan udah selesai, ini kalau misalkan kita refresh, seharusnya semua projectnya masuk ke sini. Sip, sampai sini aman ya. Nah, selanjutnya kalian boleh login dulu ke portal Biznet Geo Cloud-nya ya, teman-teman. Terus pilih service yang udah teman-teman miliki. Misalkan di sini gue udah punya paket Neolite Pro yang 1.1, SS 1.1 ya. Selanjutnya di sini, supaya nggak ribet, kita pakai konsol yang ada di Biznet Geo Cloud-nya ya. Kalian tinggal klik aja Open Console. Nah, di sini nanti bakalan otomatis terbuka sebuah terminal. Di sini kalian boleh login aja dengan username-nya kayak gini, yang udah kalian isi pada pertama kali bikin layanannya ya. Terus masukin password-nya. Nah, kalau misalkan udah berhasil login, nanti masuknya kayak gini. Tinggal coba clear dulu. Nah, sebelumnya gue udah punya sebuah project ya, teman-teman. Kita coba ls dulu. Nah, kita masuk ke dalam folder home. Nah, di sini ada ls lagi. Nah, di dalam folder var www. Nah, di sini gue udah punya sebuah project namanya itu Bookber cuy. Nah, kalau misalkan kita coba vm to list kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang jalan tuh, Bookber service. Dia berjalan di localhost port 3000. Nah, gue pengen bikin website baru di VVS yang sama, tanpa mengganggu website sebelumnya. Jadi kan ini sebelumnya gue udah punya, kalau misalkan kita coba cek ya, kalau teman-teman ngikutin channel ini, pasti teman-teman tahu lah, ini yang website Bookber ini ya. Nah, ini dia berjalan di port 3000. Gue pengen ada website lagi, tapi VVS-nya 1. Itu bisa banget, teman-teman. Caranya gampang banget, kita balik lagi ke PowerShell-nya. Kita balik lagi ke sini, teman-teman. Kita coba clear dulu. Terus coba kita git clone, terus kita clone repository yang udah kita simpan di sini. Oke, copy aja di sini, react bit dash portfolio.com. .git ya, sorry, salah. .git. Katanya error guys, react bit. Nah, di sini kita perlu menambahkan sudo, teman-teman. Nah, di sini tambahin sudo, terus tinggal tekan enter. Nah, ini tunggu sampai proses copy filenya projectnya selesai. Kalau misalkan udah, kita coba ls lagi. Nah, di sini bakalan ada folder baru nih, react bit portfolio. Tinggal kita cd ke react bit portfolio, enter. ls, nah di sini bakalan berisi file-file dan juga folder dari website kita. Ini coba clear dulu. Pertama, kita perlu npm install dulu, teman-teman, untuk menginstal semua dependensi. Nah, error lagi katanya. Nah, kita perlu setting untuk bagian permission-nya sebelum kita menjalankan npm install. Jadi, boleh kita coba clear dulu. Nah, terus kalian tinggal ketik aja nama foldernya apa. React Bit Portfolio untuk ngasih akses ke dalam foldernya. Tinggal kalian tekan enter. Nah, kalau misalkan udah, kita masuk ke dalam cd react bit kayak gini. Kita coba clear dulu, terus kita npm install. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau misalkan dependensinya udah berhasil diinstal semua, kita coba clear lagi. Terus selanjutnya kita coba build dulu, teman-teman. npm run build. Oke, kita tunggu proses build-nya selesai. Nah, kalau misalkan udah berhasil nge-build, kita coba clear dulu, teman-teman. Terus kita coba jalankan menggunakan PM2. Caranya, kalian tinggal ketik aja PM2 start npm start p. Kita akan jalankan di port 5000 karena port 3000 itu udah dipakai sama website Bookber cuy gitu ya. Tinggal tekan enter. Nah, di sini akan ada 2 service dijalankan. Oke. Ini harusnya namanya bukan npm sih, gue lupa namain, gak apa-apa lah. Kita coba akses website yang udah kita buat di port 5000. Boom. Langsung bisa diakses. Gokil banget guys. Set. Nah, selanjutnya di sini gue pengen review dari VVS-nya Neolite Pro ya. Yang pertama dari hasil analisa atau testing,
Pertama, performa CPU-nya itu cukup baik dengan 4515,38 event per second yang menunjukkan bahwa CPU-nya itu dapat mengenangani operasi komputasi dengan kecepatan yang tinggi. Terus latensinya juga rata-ratanya 0,89 milisecond, itu cukup lumayan rendah, yang berarti CPU-nya itu dapat memproses tugas dengan sangat efisien. Terus ada persentilnya juga 95%, menunjukkan bahwa dalam 95% kasus, latensi berada di bawah 11,45 milisecond yang masih cukup stabil. Nah, terus untuk memorinya, di sini gue lihat kecepatan memorinya itu 6,77 GB per second. Jadi tergolong sangat-sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa PPS-nya ini menggunakan RAM dengan bandwidth yang tinggi. Terus dia juga latensi rata-ratanya itu hampir nol, menunjukkan efisiensi yang sangat baik dengan pengelolaan memorinya. Terus maksimum latensinya di 24,01 milisecond, mungkin terjadi karena burst operation ya teman-teman, tetapi masih dalam batas wajar lah. Nah, selanjutnya untuk IOPS-nya sendiri, di sini IOPS-nya 14K plus, itu cukup lumayan tinggi untuk SSD berbasis NVMe, tetapi bisa lebih tinggi juga sih untuk SSD enterprise-nya juga. Nah, terus untuk kecepatannya itu ada di 68,8 megabyte per second, menunjukkan ini mungkin bukan NVMe tercepat, tetapi masih lebih baik dibanding HDD atau SSD SATA. Terus untuk latensinya ini ada di 2-13,6 milisecond, itu menunjukkan adanya fluktuasi dengan waktu aksesnya. Nah, terus selanjutnya nggak afdol dong kalau misalkan nggak tes networknya juga. Nah, untuk networknya kalau gua cek di sini pingnya itu 10 megabit per second atau milisecond sorry ke server di Jakarta. Ini menunjukkan koneksinya itu sangat cepat dan juga stabil. Idealnya untuk aplikasi real time sih. Terus untuk kecepatan downloadnya ini gede banget, itu sekitar 732 megabit per second. Ini sangat tinggi banget, cocok untuk server yang sering mengunduh atau caching data besar. Terus ada juga kecepatan uploadnya itu ada di 366 megabit per second. Ini juga cukup lumayan baik, memungkinkan transfer data ke server lain dengan cepat. So, mungkin itu aja teman-teman, gimana cara bikin website undangan bukber terus diupload ke internet. Gue juga udah bikin beberapa benchmark dari VVS ini dan memiliki performa yang cukup lumayan andal lah teman-teman ya, yang cocok digunakan buat teman-teman untuk membuat sebuah website. So, mungkin video kali ini sampai sini dulu, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!